Di sebuah negeri yang masih dijajah, lahirlah seorang anak yang kelak akan menjadi pelopor kesehatan di Indonesia. Seseorang yang mengabdikan hidupnya untuk menyembuhkan dan memperjuangkan rakyatnya. Namanya Dr. Muhammad Jamil. Lahir 29 November 1898, Muhammad Jamil tumbuh di lingkungan sederhana namun penuh dorongan belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safitri Jamil. Saya anak yang ke-8 dari almarhum Dr. Muhammad Jamil. Dari istri pertama bernama Hajah Siti Aksar, itu beliau dikurniai anak 6 orang, dan istri yang kedua Maryam Jamil itu dikurniai anak 4. Jadi saya anak kedua dari istri kedua. Jadi kalau dari beliau saya anak yang ke-8. Dr. M. Jamil Datuk Ranggai Tuo, gelarnya di kampung di Kayu Tanam. Beliau adalah mama dari ibu saya, jadi adik dari nenek saya. Jadi saya cucu kemenakan namanya. Nah, saya kebetulan waktu kecil dari tahun 47, 48, 49 sampai tahun 50 itu tinggal sama beliau. Waktu itu umur saya ya masih kecil lah, saya lahir tahun 42. Nah, dari kehidupan sehari-hari tentu banyak sedikitnya yang saya ketahui waktu selama saya berada bersama dengan beliau di Bukit Tinggi. Tinggal waktu itu di rumah Jalan Dr. Arifai nomor 12 sekarang, bersama beliau. Ia menempuh pendidikan di Stovia, sekolah kedokteran pribumi di Batavia, sebelum akhirnya melanjutkan ke Universitas Utrecht di Belanda dan Johns Hopkins University di Amerika Serikat. Sepanjang itu sekolahnya mungkin lancar ya, jadi lancar berkat dia rajinnya ini. Habis itu selalu selain itu kan kita sekolah perlu sokongan ini dana. Jadi beliau punya om ini namanya Angkung Septiali. Dia dulu masinis kereta api. Dulu kan orang zaman kayak gitu kan, masinis itu orang yang berduitnya. Jadi beliau juga yang penyokong GAE itu untuk sekolah. Di samping GAE ini selalu sekolah itu kayak mungkin kalau zaman sekarang akselerasi ya, tamatnya cepat gitu, 2 tahun SMP, 2 tahun SMA, beliau kayak gitu. Sehingga tambah juga penelitian risetnya mungkin ya. Sebab itu mungkin sampai dapat beasiswa ke Belanda sama ke Amerika. Tamatan Stovia di Jakarta, kemudian mengambil doktornya di negeri Belanda di Den Haag, dan kemudian PhD-nya diambilnya di Amerika. Kembali ke tanah air, Jamil menghadapi kenyataan pahit. Penyakit seperti TBC dan malaria merajalela. Ia menemukan metode sederhana namun jenius. Membasmi jentik nyamuk dengan dedak halus. Heran waktu itu ada wabah malaria yang paling besar, salah satu yang paling besar di Asia ini,
yaitu di Tapanuli Selatan ini, apa nama daerahnya. Jadi maka merebak malaria tropicana namanya waktu itu. Karena di tropis, negeri tropis adanya. Maka beliau ke sana. Bagaimana cara, waktu itu kan sangat sederhana, orang belum tahu bagaimana caranya wabah ini diinikan. Nah, dikirimlah beliau ke sana dan akhirnya berhasil. Dan kemudian pernah juga dia dinas di Bengkulu seperti saya ceritakan tadi. Nah, waktu di Bengkulu itu karena saya waktu kecil tinggal sama-sama beliau, kadang-kadang sudah makan beliau cerita dia keluarga ada kemenakan istrinya dan saya jalan cucu sama dia. Nah, beliau cerita Pak Bung Karno itu sering kontak dengan dia tuh. Karena Bung Karno waktu itu belum presiden, hanya sebagai orang dibuang oleh pemerintah Belanda ke Bengkulu. Nah, jadi dekat sekali dengan pro kemerdekaan ini. Inovasi itu menyelamatkan ribuan jiwa dan diakui dunia. Dari Andung, makanya beliau punya motivasi nih yang kuat buat mendirikan rumah sakit. Makanya beliau sempat mendirikan rumah sakit Sitawasidingin di Bukit Tinggi. Selain itu Kai Tanam dulu rumah itu juga jadi rumah sakit dulu. Nah, saya itu taunya rumah sakit ini kalau saya lahir, rumah sakit itu kan sudah ada di Bukit Tinggi. Pas sebelahan dengan rumah anak istrinya, kan udah tahu juga ya posisinya di mana. Itu dulu yang saya tahu rumah sakit itu didirikan untuk pihak kaum. Kalau anak istri kan rumah yang jadi Wisma sekarang. Nah, itu dalam bentuk satu sertifikat dia belikan tanpa dipecah sertifikatnya, lalu tujuannya mungkin agar silaturahmi anak dan kaum ini tetap baik sampai akhir hayat gitu kan ya, sampai. Namun, perjuangan Jamil tak hanya di ruang praktik. Ia turut menyusun strategi kemerdekaan sebagai gubernur muda Sumatera Tengah. Tapi dia kan diangkat jadi gubernur militer itu pada saat itu, sehingga dikenal gubernur lipat kan. Maksudnya itu dia main sikat aja kayak itu. Jadi kalau perannya sangat cukup lah kalau untuk sumbang tel kan, kan dulu Sumatera Tengah ya. Nah, jadi cukup kuat, tapi dia memang tidak mau, kalau saya dengar cerita itu tidak suka politik ini. Memang dia maunya hidupnya hanya untuk dunia kesehatan. Dia lebih suka membantu kasarnya ya dari bawah tanah untuk menyusuri kesehatan masyarakat. Tapi kalau untuk politik selama ini dia cukup kenal dekat sama Soekarno, kenal Bung Hatta dekat. Cuma nggak terjun dia ke sana. Yang kedua memang pengabdiannya untuk masyarakat itu sudah menjadi darah dagingnya. Jadi kami bercerita dengan keluarganya, dia lebih mempertahankan masyarakat Sumatera Barat itu dibanding dengan kepentingan pribadinya. Ia menjembatani ilmu dan perlawanan. Bagi beliau, merdeka juga berarti sehat jiwa dan raga. Warisan hidup dalam institusi besar, RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang. Terima kasih ya. Jadi memang sejarahnya mulai tahun 1953 rumah sakit kita ini bernama Rumah Sakit Megawati yang berada di Jalan Gereja. Nah, kemudian dibangunlah tahun 53 itu di Jalan Kutilang ini. Rumah sakit dengan luas tanah 8,7 hektar. Nah, tahun 1978 resmi dengan SK Menteri, rumah sakit ini diberi nama dengan pejuang kesehatan Sumatera Barat, Dr. Muhammad Jamil.
resmi sebagai Perjan waktu itu Rumah Sakit Dr. M. Jamil Padang. Nama rumah sakit ini cukup besar, kalau kami menganggap cukup besar, karena rumah sakit ini adalah sekarang sudah menjadi rumah sakit pendidikan yang terbesar di Pulau Sumatera dan lengkap dengan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang sudah mencetak mungkin sudah ribuan dokter dan juga perawat dan spesialis-spesialis yang terkenal, yang menyebar juga di seluruh Indonesia. Saya bangga sebagai salah satu cucu beliau yang dipakai nama besar, sekarang menjadi nama besar untuk rumah sakit ini. Warisannya adalah semangat memberi tanpa pamrih. Kalau dari buku sejarah yang kita baca, kemudian dari cerita dengan ponakannya saat ini, memang tipikal orangnya itu sebagai pejuang ya. Jadi tidak mengutamakan lagi kepuasan pribadi ya. Jadi setiap hari dia lebih mengutamakan masyarakat. Jadi di kampung sendiri dia juga diberi gelar sebagai datuk. Sebagai anak kita kan umur 4 tahun baru bisa mengingat. Yang saya ingat umur 6 tahun ayah sudah meninggal. Jadi sedangkan dari umur 4 sampai umur 6 itu ayah dirawat di RSCM Jakarta karena mengidap penyakit kanker. Jadi enggak banyak, sebenarnya enggak banyak gitu, tapi ada beberapa yang terkesan, yaitu setiap ulang tahun kita masak sate, tiup lilin gitu, pakai baju baru. Nanti kalau waktu ayah kami memanggilnya dad. Kalau daddy itu praktek, itu saya bebas keluar masuk rumah sakit itu. Jadi suka duduk di punggung beliau di kursi beliau praktek itu, saya duduk di sana sambil bercerita-cerita sendiri gitu. Itu nggak pernah dimarahin. Apabila beliau sudah harus menyuntik, itu pun saya ikut. Jadi suka dimarahin sama suster. Anak kecil nggak boleh masuk gitu. Jadi sama Dedi nggak apa-apa kok. Akhirnya saya dibolehkan masuk untuk melihat orang disuntik itu. Jadi Jamil telah pergi, tapi ilmunya, dedikasinya, dan cintanya pada negeri tak pernah hilang. Dalam setiap nadi yang berdetak karena sembuh, dalam setiap anak yang belajar untuk menyembuhkan, ia tetap hidup sebagai cahaya di tengah derita.